bahasa dari pasal-pasal yang lain yang ternyata sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan. Saya bilang tidak ada lagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Omnibus Law hanya mementingkan kepentingan daripada investor. Ya, harapannya kan menarik investor, kan gitu. Dan kita sounding kemarin ke beberapa komisi, Pak. Ya, ada 9 komisi kita datangi di Jakarta, di gedung DPR RI, termasuk saya di PKS juga saya diterima ikut, alhamdulillah komitmen dan konsisten menolak itu dengan Partai Demokrat. Yang lain menolak, tapi di belakangnya tidak. Di depan kami menolak kan gitu, daripada PPMI ngamuk kan gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah itu tetap lolos, tetap uji materi, walaupun sekarang kan lagi JR ya. Nah, seharusnya kan tidak boleh dulu dijalankan karena itu kan masih dalam sengketa kan. Nah, masih JR kan, teman-teman SPM ini masih JR, harusnya kan masih ditahan, tapi sudah dijalankan hari ini. Terkait pengangguran hari ini semakin banyak akibat Omnibus Law. Perusahaan semakin semena-mena, mereka habis kontrak. Nah, di Omnibus Law habis kontrak kan harus ada kompensasi, ya. Ataupun kontrak baru ketika masa kerjanya di nol kan ada kompensasi. Habis kontraknya dipakai, kompensasinya tidak dipakai, kan begitu, selalu menjadi celah. Oke lah, kita berserikat, kita bisa sedikit berjuang, tapi mereka yang tidak berserikat. Nah, makanya kemarin saya sama Pak Wahyu, Pak Asep di KP terbersit membentuk ABP, Aliansi Besar Purwakarta, yang tidak hanya buruh, Pak. Jadi seluruh unsur bisa masuk, elemen masuk, ormas, LSM bisa masuk ke ABP, mahasiswa itu ke ABP, karena aliansi besar, Pak, bukan buruh. Dari mahasiswa juga ada masuk. Ada BEM masuk. Motornya ya Kang Wahyu di situ. Kemarin kita bentuk di rumahnya Ibu Ira di Sukaseri. Nah, ya di Cikampek ya. Kita resmikan, kemarin sudah hadir di situ, sudah resmi. Tinggal pemantapan kita, dan tidak ada RT, tidak ada kepemimpinan, semua presidium, Pak, di situ. Dan kita bukan hanya bergerak di bidang guru, ya. Di sini kita ada sosial, ada budaya, ada seni, termasuk politik nanti. Bagaimana kita akan memihak terhadap pemimpin yang pro terhadap rakyat di Purwakarta, itu harapannya. Bagaimana? Jadi kita nanti kan harus edukasi, harus betul-betul menggali calon atau sosok pemimpin tersebut. Dan ini bukan hanya dibahas untuk 1 atau 2 unsur, kita rapat bersama karena nanti akan ada dewan di situ yang mengambil keputusan. Tapi bukan untuk kepentingan. Saya bilang garis bawahi, bukan untuk kepentingan cari uang, tapi untuk masyarakat. Karena harapannya di ABP nanti bisa menyediakan 60% lowongan pekerjaan itu untuk warga Purwakarta, 40% untuk luar Purwakarta. Dan itu harus ada di pemerintahan daerah, ditandatangani juga oleh teman-teman DPRD. Mungkin kan gitu. Nah, itu. Pedanya gagal. Nah, itu. Kenapa gagal? Karena terbentuk Omnibus Law. Oh iya. Jadi peda ini belum bisa dipedakan sebelum Omnibus Law itu selesai diundangkan. Iya. Ketika kita akan memasukkan klausal prioritas warga Purwakarta 60%, di luar Purwakarta 40%, itu belum bisa dipedakan. Iya. Nah, terganjal dengan Omnibus Law ini juga termasuk sebagai janji politik saya bersama Jalu kemarin. Kenapa saya dukung Jalu kan gitu? Itu karena ingin merubah Purwakarta kan gitu. Bagaimana caranya? Karena saya udah bukannya tidak puas dengan yang pertama, tapi kita ingin suasana baru yang benar-benar aspirasi kita ditampung, ditangkap. Untuk kedepannya kita wallahu alam siapa kan nanti. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan Omnibus Law hari ini sangat merugikan, Pak, pasti. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada PKS yang konsisten sampai hari ini masih bersama buruh menolak Omnibus Law, Pak. Itu terima kasih dari kami. Karena dari DPRD, DPD sampai ke pusat sama suaranya kan gitu. Itu harapannya bagaimana kita semakin bersinergi, juga kami doakan PKS semakin besar, Pak. Ya, semakin besar nanti ke depannya sehingga akan menjadi harapan masyarakat di Indonesia, khususnya di Purwakarta PKS ini. Itu. Untuk hari ini banyak pengangguran, betul. Banyak yang kekurangan ekonomi, betul, Pak. Nah, tadi Pak Heri menyampaikan terkait dengan keripik singkong diekspor di Purwakarta nggak ada. Ini kan menjadi salah satu solusi dan jalan, kan? Barangkali nanti ada teman-teman kita yang ter-PHK dari
bendera apapun ya, yang penting masyarakat Purwakarta. Kalau nanti ada celah, ada peluang, nanti akan kita sounding ke Pak Heri atau Pak Didi, terutama kan gitu. Terus terkait dengan susu ini ya sebetulnya belum kita resmikan di DPW, ini akan kita hidupkan di badan otonom Pak ya, di DPW PPMI Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya sudah sounding ke Pak Sekum, saya udah berbicara. Mungkin lepas September baru kita resmikan di organisasi. Karena jujur Pak, saya di November sudah mengenal susu ini, dan saya sudah banyak bantu masyarakat yang kakinya harus amputasi, tadinya bolong harus amputasi, busuk, diabetes basah, tulangnya kelihatan, hari ini sembuh Pak. Gitu. Alhamdulillah, mah kronis atau apapun sudah kita bantu. Termasuk pimpinan kami juga Bang Egy Sujana sudah konsumsi 6 box susu ini, alhamdulillah jantungnya sudah ringnya hilang Pak. Ya kan bisa menyatu ya, ring itu ya. Nah itu yang kolesterol, asam urat ini luar biasa. Nah selain daripada hari ini corona sangat luar biasa, ini saya udah tes juga waktu saya kunjungan ke Majalengka, HRD-nya ternyata COVID. Saya titipin susu, alhamdulillah langsung negatif. Orang tipes gimana tipes? Apapun Pak. Jadi fungsi daripada susu ini menyehatkan jantung, paru-paru, hati, ginjal ini Pak. Manusia ini mempunyai 5 organ vital tubuh. Ketika 5 organ vital tubuh ini sehat, penyakit apapun hilang. Penyakit apapun. 5 organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Manusia ini mempunyai 5 organ vital. Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limfa atau pankreas gitu. Jadi orang diabetes ini kan pankreasnya rusak. Nah makanya saya sebagai ketua DPC sosialisasi Pak terhadap teman-teman di setiap perusahaan. Karena kemarin pun ternyata anggota saya meninggal COVID-1 Pak di Victor. Ya, karena COVID. Ya, karena COVID. Belum gitu. tersampaikan. Belum. Padahal ketuanya juga sudah mengerti susu, kan gitu. Nah, kita dorong Pak, karena satu sisi untuk perbaikan ekonominya luar biasa. Kita adalah persasetnya. Karena harga member dengan harga konsumen kan beda Pak. Gitu. Jadi kita dorong karena melihat untuk peluang masa depannya juga luar biasa Pak. Masa depannya luar biasa. Saya juga ingat apa yang disampaikan oleh Bill Gates, orang terkaya di dunia saat itu. Ya, tapi saat ini kan raja Thailand ya. Orang terkaya di dunia. Ya, itu. Raja Thailand. Dulu kan Bill Gates ya. Berkeluarga negaraan Amerika. Nah, dia mengatakan ketika dia bangkrut, saya akan memilih usaha networking. Kan itu. Nah, ini networking, Pak. Jadi langsung dari perusahaan kepada member itu. Jadi tidak ada di toko, tidak ada iklan. Daripada harus bayar iklan, mendingan buat member. Itu. Jadi ini luar biasa. Ini produksi Indonesia, Pak. Haji Ahmad Saring Anggoro di Purwokerto, Banyumas. Tapi kalau kambingnya ini masyarakat yang ternak. Nah, mereka ambil. Jadi pemberdayaan. Ada Pak, perusahaannya ada. Bahkan beberapa teman saya udah melakukan kunjungan ke sana. Gitu. Nah, terkait dengan ini yang sangat luar biasanya penyakit apapun, karena tubuh kita sejatinya bisa mengobati dirinya sendiri kan itu. Itu satu sisi Mary. Tadi kan buruhnya sudah, ini untuk badan otonomnya, tapi belum kita resmikan di DPW. Jadi mereka belum launching ya? Kalau secara perseorangan sudah Pak, tapi secara organisasi belum. Gitu. Karena ya Sekum DPC Majalengka sudah jadi member, yang di itu sudah. Mereka juga sangat antusias untuk bantu anggota pengurus yang lain gitu Pak. Kan gitu. Nah, termasuk di sini Pak Ustadz Pak di sini. Gitu. Kemarin tidak, kalau stokis itu satu kabupaten satu Pak. Ya? Kebetulan Purwakarta saya juga nggak tahu di mana. Tapi Bu Ajang Nenah yang tahu tuh. Wakil Ketua Komisi 4 katanya di Pasar Rebo ada stokisnya. Gitu. Kalau saya masih di Subang ngambilnya Pak. Karena saya lebih dekat perbatasan kan Cibatu dan Subang. Nanti saya tunggu kalau ada waktu silaturahim di kantor DPC di Cibatu di Kampung Karajan. Bapak bisa milih jadwal yang itu, nanti saya undang bukan ngopi Pak, minum susu di sana. Karena saya siapin susunya kan. Ya kan biar sehat Pak. Insya Allah kalau 5 organ vital tubuh yang ada di tubuh kita sehat, penyakit apapun. Jujur karena dulu juga saya sering kalau habis orasi teriak-teriak punggung rada pegel sakit, sekarang tidak ada Pak. Jadi orasi bisa lebih lama di atas mobil komando, suara bisa lebih kenceng kan gitu. Alhamdulillah sekarang tidak ada terkendala. Jadi kita bisa bantu masyarakat. Saya bilang
hanya dengan Rp10.000, Pak, ini 10.000 ya susu ini